Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap segala yang tertulis tentang Dikau. Berilah kami semangat, bukan untuk mendengarkan saja, melainkan untuk benar-benar menghayati sabdamu dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Prapaskah yang pertama, yang kedua diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembaya yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabibung, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada zaman ini di mana semua serba maju, sering kali
kita terjebak dalam kesombongan rohani. Kita merasa sudah lebih baik dibandingkan orang lain. Kita merasa diri lebih taat dalam melaksanakan perintah Tuhan, lebih rajin ke gereja, lebih aktif dalam pelayanan, lebih saleh, lebih bermoral, lebih peduli pada orang miskin dan terpinggirkan, lebih berjasa, dan lain-lain. Tidak jarang kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu kita posting di medsos. Misalnya, ketika orang memberikan bantuan sosial, maka difoto dan diupload di medsos supaya orang komentari dengan macam-macam. Ketika orang ke gereja, orang selfie lalu upload di medsos supaya menimbulkan komentar macam-macam dan lain-lain. Kita merasa paling kudus, lalu dengan gampang meremehkan, mengejek, dan menghakimi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil hari ini yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada masa Prapaskah yang kedua, hari Selasa, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Pasalnya, mereka melakukan kebaikan hanya supaya dilihat orang, dan kemudian dengan mudah mencap orang lain sebagai orang berdosa atau yang tidak layak di hadapan Allah. Dengan mengecam sikap seperti itu, Yesus hendak mengajak kita untuk membangun cara penghayatan yang baru dalam iman. Bahasanya beriman dan mewujudkan nilai-nilai serta ritual-ritual keberimanan kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dipuji orang, dan bukan pula untuk menjadi senjata dalam menghakimi orang lain, melainkan terutama dilandasi oleh semangat kasih akan Tuhan dan sebagai ungkapan syukur atas kasih Allah dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu masa Prapaskah merupakan kesempatan yang bagus untuk semakin merenungkan, memurnikan motivasi beragama kita di hadapan Allah. Kita semua bisa saja berlaku seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini yang dikecam oleh Yesus karena sikap keberagaman mereka yang munafik, hanya supaya disanjung dan dipuji oleh orang. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi adalah untuk zaman sekarang ini adalah kita semua. Saya dan saudara-saudari dalam cara mengungkapkan iman kepercayaan kita sebagai orang Katolik. Oleh karena itu, saya dan saudara-saudari semua sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, yang menjadi atau dipanggil menjadi murid Yesus melalui persekutuan Gereja Katolik yang kudus, diharapkan oleh Yesus agar dalam seluruh kehidupan kita dari hari ke hari kita terus memurnikan motivasi hidup beriman kita sebagai orang-orang Katolik, murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bertobat tidak hanya berarti berhenti berbuat baik,
tetapi juga berarti belajar berbuat baik. Biasanya dengan relatif lebih mudah untuk berhenti berbuat jahat daripada memulai untuk berbuat baik. Perbuatan jahat akan selalu menggoda kita untuk mengulanginya. Kenikmatan perbuatan jahat itu juga akan tampil lebih menggiurkan. Ungkapan belajar berarti bahwa untuk menjadi baik kita membutuhkan waktu dan kerja keras, bukan serba instan. Karena itu hidup kita adalah hidup yang selalu diwarnai dengan belajar yang terus-menerus. Belajar untuk semakin berbuat baik, belajar untuk semakin menjalin relasi yang intim dengan Allah, belajar untuk semakin berani mengampuni, belajar untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar untuk berhenti menfitnah, menyebarkan gosip, dan lain-lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah memberikan jaminan bahwa betapapun merahnya dosa kita, asal kita menuruti dan mendengar firman-Nya, kita akan dimampukan untuk menikmati buah pertobatan kita. Allah akan membuat kita putih seperti salju. Tujuan belajar berbuat baik akan tercapai jika dalam diri kita terjadi kesatuan antara kata dan perbuatan, seperti yang diteladankan oleh Yesus, Sang Rabi, Sang Guru Agung kita, dan satu-satunya pemimpin kita. Kesatuan kita dengan Kristus memampukan kita berjalan dalam terang. Kita dituntun oleh Roh-Nya ke sumber-sumber yang tenang, ke tempat rumput yang hijau. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.